Ya, benar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Sri Tanjung sebagai CGP, dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menghadiri acara yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Tanjung sebagai CGP dalam acara diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara pada kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Sari, Bapak Sudrajat SPD MMPD. Yang ketiga, acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Sri Tanjung. Yang keempat, tanya jawab, dan yang kelima, tutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Sari, Bapak Sudrajat SPD MMPD. Kepada Bapak Sudrajat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hebat, alhamdulillah hari ini, pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan multimedia dalam rangka untuk mengikuti program salah satu pemenuhan tugas dari Ibu Sri Tanjung. Beliau sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah, barangkali kita bisa hadir di sini dalam rangka untuk menimba ilmu dan informasi yang akan disampaikan nanti dalam program diseminasi atau pengimbasan dari budaya positif yang salah satu bagian dari materi program CGP, termasuk juga ini merupakan pemenuhan tugas. Itu kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengalaman belajar baru. Apa yang nanti disampaikan Bapak Ibu bisa menerapkan, mengimplementasikan terutama di dalam pembelajaran sebagai realisasi atau implementasi dari kurikulum Merdeka yang sudah secara nasional diberlakukan di hampir semua sekolah yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumedang. Untuk itu selamat mengikuti kegiatan ini, dan kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa bergabung dan ikut mendukung, memotivasi
rekan kita yang sedang mengikuti program CGP ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri Tanjung dalam kegiatan program CGP ini bisa diikuti dengan lancar, bisa tuntas sampai di akhir kegiatan program ini, dan kita doakan mudah-mudahan bisa lulus sesuai apa yang kita harapkan. Itu saja barangkali yang kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya pada acara kali ini. Untuk acara yang selanjutnya, kita langsung saja ke acara inti berupa presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Tanjung. Pada Bu Sri Tanjung, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Sari, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan semua yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan dalam acara diseminasi budaya positif. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan syafaatnya untuk kita sebagai umat akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ini salah satu tujuan, sebetulnya ini terkait dengan tugas saya sebagai CGP untuk mendiseminasikan budaya positif ini. Dan saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah nanti mengikuti kegiatan ini bisa menerapkan di sekolah kita. Ini salah satu tujuan dari kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini saya sebelum masuk ke materi ada pertanyaan nih Bu, Bapak dan Ibu. Kira-kira setuju atau tidak gitu ya? Ada pernyataan. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Acungkan tangan. Yang setuju boleh acungkan tangan. Setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pernyataannya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi bagi siswa yang menghadapi masalah. Setuju. Apalagi ini ya, harus bisa memberikan solusi, itu yang terbaik. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Tidak? Oh iya, tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Oke, nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan nanti setelah masuk kepada materi inti, kita bisa mengetahui jawabannya. Jawaban terbaik kira-kira apa menurut kita sendiri ya. Siap. Kita lanjut. Nah, di sini ada budaya positif. Kalau kita bayangkan budaya positif, apa sih budaya positif itu? Budaya apa? Kebiasaan, betul ya. Budaya itu kebiasaan. Kalau positifnya tentu kebiasaan, kebaikan, kebiasaan yang baik gitu ya. Nah, di sini dijelaskan budaya positif adalah perwujudan dari nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan yang bisa disebutkan, kira-kira apa nilai kebajikan? Positif mungkin? Disiplin, ya disiplin. Terus apa lagi? Kerjasama, betul. Apa?
gotong royong, ya itu salah satu dari nilai-nilai kebajikan, ya nilai-nilai yang positif. Oke. Nah, seperti apa sih kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut? Di antaranya kita harus bisa membuka pikiran positif kita, terbuka atas hal-hal yang baru, khususnya dalam hal yang positif. Ada beberapa strategi di sini untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, ya. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, dari keenam poin ini apa kira-kira yang hal baru menurut Bapak dan Ibu? Yang baru didengar gitu? Restitusi, segitiga restitusi. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Semuanya hampir pernah mendengar gitu ya. Mungkin kita juga pernah melaksanakan poin-poin tersebut. Nah, di sini kita akan coba praktik untuk disiplin positif itu seperti apa. Nah, di sini ada permainan Bapak dan Ibu. Permainannya cobalah buka. Sekarang Bapak dan Ibu boleh berpasangan ya. Mangga berpasangan. Silakan berpasangan. Silakan berpasangan. Siapa dengan siapa? Ya. Ini boleh. Ini Bu Siti dengan Bu Rika ya. Bu Nur dengan ya. Ya udah pas. Sekarang gini, Bu Dewi mau sama siapa? Lagi dibantu saya yang coba jadi ini ya, jadi orang yang kedua. Ini antara A dan B. Coba bayangkan jika kamu mempunyai sesuatu barang yang berharga yang kamu genggam di tangan kananmu, sementara teman yang satu membujuk kamu agar tetap membuka genggaman tanganmu. Dengan segala usaha, temanmu menyuruh kamu tanpa henti untuk membuka genggaman tersebut. Coba dibuka. Dengan bujukan, dengan rayuan, dengan paksaan atau sogokan mungkin bisa? Kira-kira? Coba buka. Satu ini ya, mengabalkan barang yang berharga, yang satu untuk berusaha untuk membukanya gitu. Coba. Ayolah, nanti aku beri uang. Gimana, mau enggak? Budeo mau enggak? Nah, oke. Kira-kira Bapak dan Ibu akan membuka genggaman tersebut nggak? Kalau tahu itu barang yang berharga? Tidak. Tapi sewaktu-waktu kira-kira bisa membukanya atau tidak? Bisa. Oke. Kalau ya betul ya. Bisa saja dibuka, bisa juga tidak. Berarti itu siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri, kita yang mengontrol. Ya, bukan orang lain, bukan atas sogokan, bukan karena dikasih hadiah atau lain sebagainya. Betul? Betul. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini dari permainan tadi, ya, ada pergeseran paradigma mengenai teori kontrol Dr. William Glasser. Di sini yang pertama, 1, guru mengontrol murid. Sebetulnya bagaimana? Apakah murid memiliki kontrol masing-masing? Sama, memiliki kontrol masing-masing. Apakah betul guru mengontrol murid? Nah, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan dari dalam diri sendiri. Kapan kita harus membuka genggaman tangan kita? Yaitu berarti motivasi diri, atas dasar motivasi diri kita sendiri atau motivasi intrinsik gitu ya. Harus ada dorongan dari diri murid tersebut. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul atau tidak ya? Padahal di sini misalnya bujukan, nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan. Betul nggak? Kalau misalnya Bapak dan Ibu memberikan hadiah atau reward kepada anak-anak,
Kira-kira anak akan seperti apa kalau misalnya diberi reward? Senang pasti ya, senang. Tapi apakah anak-anak akan secara motivasi dirinya akan muncul atau tidak? Kalau misalnya hanya mengandalkan hadiah. Kalau keseringan pasti ketergantungan. Kalau keseringan memberi reward, ya akan ketergantungan. Oh iya, oke, tepat sekali. Terima kasih Bu Lasmi. Betul ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Lasmi. Jadi kalau kita terlalu sering, lama-lama anak akan ketergantungan terhadap reward tersebut ya. Makanya anak jadi tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan membuat ini padahal bukan ya, dapat membuatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, ya biasanya keluarkanlah kritikan secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah menjadikan murid tidak percaya diri, gitu ya. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul atau salah ya? Kita suka memaksa enggak? Pokoknya untuk dikerjakan kamu, nah suka seperti itu Bapak dan Ibu? Suka, padahal yang mengontrol siapa? Diri sendiri, termasuk anak-anak kita juga punya kontrol sendiri ya. Kapan anak harus nurut, kapan anak harus tidak ya, itu berdasarkan motivasi diri sendiri. Baik, jadi orang dewasa punya hak tidak Bapak dan Ibu? Punya hak tidak untuk memaksa? Tidak. Ya, kenapa tidak memaksa? Karena menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Ya. Nah, di sini siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ya. Ini ada perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya. Itu kalau stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita harus bisa memahami pandangan orang lain terhadap dunia, karena pendapat pasti tentunya berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau kita melihat teori pilihannya, yaitu semua perilaku tentu memiliki tujuan. Kenapa sih si anak kadang-kadangnya ada yang tidak mengerjakan tugas? Kira-kira itu karena apa, Bu? Malas. Karena apa, Bu? Biasanya karena malas, Bu. Karena malas. Itu kan menurut pendapat kita pribadi gitu ya. Apakah kita tahu alasan kenapa anak sampai tidak mengerjakan tugas gitu ya? Mungkin anak itu tidak paham akan materi pembelajaran itu. Oke, bisa saja terjadi seperti itu ya, karena tidak paham makanya tidak mengerjakan. Jadi selain karena malas, karena tidak paham dengan materi. Boleh nanti kita akan pelajari lagi lebih dalam di teori-teori berikutnya ya. Nah, ini saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Itu ya biasanya. Namun geus maksa hese ya bujukan hese baru dipaksa gitu ya, nggak bisa juga seperti itu. Nah, yang terbaik adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah kalau stimulus respon, sedangkan teori kontrol di sini model berpikirnya menang. Jadi yang salah nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi menang nanti ya. Nah, di sini kita tegaskan lagi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menanamkan motivasi, kesadaran, serta memberdayakan anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang baik tidak akan terpengaruh, Bapak dan Ibu. Kalau motivasi yang baik itu tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman, hadiah, bujukan, sogokan, ancaman, ataupun paksaan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu kalau datang ke sekolah harus tepat waktu, atau tepat waktu nih misalnya
kita tidak boleh kesiangan nih. Apa karena takut dengan aturan atau berdasarkan motivasi diri kira-kira? Kalau menurut saya sih datang tepat waktu. Pertama, kita itu kan harus memberikan contoh pada siswa. Jadi gini, kamu datang harus tepat waktu. Nah, kitanya juga harus kasih contoh. Pertama mungkin itu, terus tanggung jawab serta motivasi juga dari diri kita. Kita itu kan sebagai seorang pendidik, kita juga punya istilahnya itu semacam kode etik guru itu seperti apa sih? Nah, itu mungkin harus dipahami. Tapi secara keseluruhan menurut saya pribadi, ya kita sadar diri aja deh, karena kita seorang pendidik, bukan seorang guru lah yang harus betul-betul mendidik ke siswanya. Salah satu contohnya bukan cuma dengan bahasa saja, "Hei kamu begini," tapi dengan perilaku kita. Mungkin itu. Terima kasih sekali ya Bu Dewi, penjelasannya cukup jelas sekali ya. Di situ berarti kita tetap ya Bu ya harus ada motivasi diri. Selain itu kita juga harus memberikan teladan, begitu ya Bu ya. Sebelum kita menerapkan kepada siswa ya kita dulu, minimal kita dulu yang memberikan contoh ya tentang disiplin positif tersebut. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, dari peraturan yang tadi, Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu ya mengenai peraturan bahwa berkendara itu harus menggunakan berkendaraan motor ya, harus menggunakan helm. Kira-kira alasannya kenapa sih harus menggunakan helm? Keselamatan. Bukan karena takut ditilang ya Bapak Ibu, bukan? Bukan karena takut ditilang. Kalau misalnya Bapak dan Ibu alasannya karena takut ditilang atau karena udah cuma sebentar itu ke depan nggak usah pakai helm, ya mungkin bisa saja. Berarti itu keyakinan positifnya belum muncul gitu ya, kesadaran atau motivasi dirinya belum muncul. Tapi kalau kita sudah yakin, misalnya yakin bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan, pasti kita walaupun kemana-mana tanpa adanya alasan ada polisi atau ada sesuatu, yaitu mungkin kita tetap menjaga keselamatan kita. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini ada nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa ya? Ini sudah tergabung dan terangkum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebetulnya sudah gitu ya menerapkan. Cuman seperti apa sih harus kita terapkan ke anak-anak gitu ya mengenai profil pelajar Pancasila itu? Di antaranya ada 6. Masih diingat? Apa saja? Yang pertama? Betul, berkebinekaan tunggal. Yang paling utama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, terus bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ya. Nah ini tadi kan materi yang pertama apa konsep intinya budaya positif. Nah sekarang kita lanjut ke materi atau konsep yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang kita memotivasi ya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dasin dihukum akhirnya ya ngerjakeun gitu kan ya. Terus atau mendapat imbalan ngerjakeun ada bakal menang reward, bakal menang hadiah gitu ya, ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang diinginkan. Ini kira-kira pilih yang mana Bapak dan Ibu? 1, 2, atau 3? 1, 2, atau 3? 1 atau 2? Ya, pilih yang ketiga. Kita harus bisa menghargai diri dan menjadi orang yang diinginkan tentu ya. Lanjut ya. Nah di sini ada perbedaan. Ini sudah dibagikan ya yang tadi di selembaran itu. Ini ada satu perbandingan antara identitas gagal dengan identitas sukses gitu ya. Apakah kita menginginkan sukses atau gagal Bapak dan Ibu? Sukses.
Tuh. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menginginkan hasil yang sukses? Nah, di situ ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba mau tanya nih, yang pertama, kalau hukuman, konsekuensi dengan restitusi apa tuh? Yang pertama di kolom pertama. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya betul. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kan tidak diduga. Terus juga bisa merusak mental juga ya, mental si orang tersebut. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi memang, karena berdasarkan peraturan yang sudah ada konsekuensinya, berarti itu sudah disepakati gitu ya. Tetapi bukan kesepakatan antara dua belah pihak, biasanya hanya satu pihak. Konsekuensi diberikan oleh satu pihak, yaitu guru misalnya. Kamu tidak mengerjakan tugas, kira-kira kamu keliling lapangan sampai 10 kali, itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Tapi kalau misalnya kamu mencoret-coret meja, tolong bersihkan, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tentu kita sudah bisa membedakan mana hukuman atau konsekuensi gitu ya. Nah ini silakan saja Bapak dan Ibu dibaca ya. Ini ada identitas gagal juga, sama ada di baliknya gitu ya. Nanti kalau tidak sempat membaca di sini, boleh dibaca di rumah masing-masing. Ini mengenai identitas gagal, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Betul nggak Bapak dan Ibu, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, dia berusaha untuk menyembunyikan, berbohong, mencoba berbohong, betul? Betul, ya. Karena untuk menghindari hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan, karena memang sudah ada konsekuensi sebelumnya gitu ya. Jadi kalau saya tidak mengerjakan ini pasti deh akan ditanya sama bu guru gitu kan. Tapi kalau restitusi, murid akan belajar memecahkan masalah. Kalau misalnya murid diberi tugas, dia akan memecahkan masalahnya sendiri tanpa harus ada dorongan konsekuensi ataupun hukuman lainnya. Jadi sudah muncul dari motivasi dirinya gitu ya. Nah ini juga mungkin nanti bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu. Istri boleh bertanya. Oke, mangga. Ini tentang motivasi tadi teh poin yang kedua, jangan mengharapkan imbalan ya. Oke, jangan mengharapkan imbalan. Atau gimana kalau kita seandainya kamari ya, kita itu sholat istisqa, kan mengharapkan Allah menurunkan hujan. Apakah itu salah? Tidak. Bagaimana? Ulangi lagi. Ya, Kita kan motivasi yang kedua itu mengharapkan imbalan yang iya. Ketika kita ada punya keinginan itu kita teh sholat hajat atau sholat tahajud, sholat duha. Nah, apakah itu salah? kalau mengharapkan, itu mengharapkannya ke siapa Bapak dan Ibu? Imbalan kan? Imbalan anak-anak, maksudnya anak-anak. Oh kita rewardnya mengharapkan. Apakah itu salah? Kalau gini Bapak dan Ibu, mungkin kalau misalnya kita berdoa, meminta, memunajat gitu ya kepada Allah, tentu kita selalu saja meminta ya, betul Bapak dan Ibu, minta kesehatan, minta anak-anak yang soleh-soleha, betul ya. Nah, boleh atau tidak itu kan hubungannya tentu dengan sang pencipta, bukan dengan sesama manusia, apalagi guru dengan siswa. Nah, yang ditekankan di sini tentunya terhadap seseorang, baik antara guru dengan siswa. Kalau itu berarti hubungannya dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Masalah mau dikabulkan atau tidak itu bagaimana? Awal alam gitu ya, kita tidak tahu, betul ya? Oh iya. Bagaimana kalau gini Bu Sri, misalkan ada peraturan nih, anak-anak itu ketika sholat ini Jumat, kadang-kadang kan anak itu susah ya, kebanyakan ada yang kabur, bahkan anak-anak yang kita jadi bertanya-tanya, anak-anak yang datang di sholat Jumat itu apakah memang betul-betul menuruti apa kata agama wajib, atau karena sieun takut nantinya ditulisin, dicarekan sama wali kelasnya, itu gimana ya Bu Sri kalau gitu? Baik, pertanyaannya bagus sekali Bu Dewi. Karena aturan
Iya, betul. Jadi gini, sebetulnya kan tadi dari awal kita tidak bisa memaksakan gitu ya, karena orang dewasa itu tidak berhak. Mereka juga punya kontrol, punya motivasi gitu ya. Nah, diusahakan itu yang terbaik adalah mereka yang melaksanakan sholat itu berdasarkan motivasi diri. Jadi berdasarkan kesadaran diri sendiri, tidak atas karena dituliskan dan lain sebagainya. Itu yang lebih bagus, ya. Lebih bagus seperti itu. Namun pada kenyataannya tetap ada yang mungkin ada sesuatu tindakan yang harus kita lakukan nantinya. Nanti ada di poin berikutnya ya. Kenapa si anak tidak selalu saja seperti itu? Ya mungkin nanti ada tindakannya ya. Oke, baik, lanjutkan. Nah ini dari tabel tersebut ini ada penjelasannya. Dari tabel tersebut ini disimpulkan lagi ya, bahwa sebuah hukuman itu biasanya tidak terencana. Kalau hukuman ya Bapak Ibu tidak terencana, kemudian bersifat satu arah. Jadi hanya satu aja yang berkuasa seperti itu. Si anak tidak diberikan kesempatan untuk beralasan gitu ya. Kalau hukuman bisa berupa fisik, bisa psikis atau kata-kata kasar, itu hukuman. Kemudian konsekuensi ini bersifat terencana, sudah ditentukan antara dua belah pihak gitu ya. Kalau tidak mengerjakan berarti apa gitu ya. Sudah disepakati untuk bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru biasanya. Misalnya gini, si anak tidak piket bayar denda, ada yang seperti itu. Itu disepakati oleh kedua pihak atau hanya bapak dan ibu guru saja? Guru dan kelasnya ya. Konsekuensi ya itu bayar denda gitu. Kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi walaupun si anak berbuat salah, kita perbaiki, jangan sampai si anak merasa gagal ya, tertekan dengan kegagalannya itu gitu ya. Nah, di sini usaha dari restitusi ini, mereka si anak yang berbuat kesalahan bisa kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Ya, ini ada contoh juga. Contoh kira-kira ini siapa yang bisa bisa menjawab nih, konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena terlambat sekolah si anak. Konsekuensi atau hukuman? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini juga hukuman ya, karena sepihak gitu ya dilakukannya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja belajar. Konsekuensi, betul. Hebat banget ini Bapak dan Ibu guru. Murid push up karena tidak memiliki masker, tidak memakai masker. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab. Hukuman ya. Hukuman, oke ya, sadis katanya. Ya, satu lagi nih, membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Hukuman. Nah, biasanya kalau hukuman itu tidak berkaitan dengan kesalahan yang dia perbuat biasanya ya. Nah, biasanya matahkan pensil, hubungan aja bersihkan WC gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau konsekuensi biasanya ada kaitannya dengan kesalahan yang mereka lakukan. Misalnya karena dia mencoret-coret meja, berarti tolong dihapus, berarti itu ada kaitannya dengan kesalahannya. Seperti itu. Iya, betul. Nah, untuk menciptakan kondisi yang baik bagi murid, maka kita perlu membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada keyakinan, ada kenapa sih keyakinan bukan peraturan? Bapak dan Ibu kalau di kelas buat peraturan atau keyakinan yang sudah dilakukan? Peraturan, betul. Peraturan. Kira-kira
Ada yang tahu perbedaan peraturan dengan keyakinan? Yang harus ditaati, keyakinan yang dipahami harus dilakukan. Peraturan itu seperti tata tertib yang harus dipatuhi. Kalau misalkan keyakinan itu sesuatu yang memang harus kita yakini. peraturan mah pasti ayah sanksi. Kalau peraturan biasanya tadi ya berupa tertulis. Kalau keyakinan kelas itu yang mereka sudah yakini. Jadi secara tidak tertulis pun mereka ya kan karena sudah meyakini akan melaksanakannya, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Alhamdulillah baik-baik semua ya. Jadi gini, ini ingin meluruskan aja mengenai materi apa itu keyakinan kemudian peraturan, apakah ada bedanya gitu ya. Nah, sebelum ke situ, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Tadi Bapak dan Ibu sudah menjawab ya, karena keselamatan. Kira-kira saat pemerintah itu peraturan tentang penggunaan helm, siapa yang membuat? Pemerintah. Apakah Bapak dan Ibu sama-sama membuat peraturan itu? Tidak. Nah, di sini bedanya tentu Bapak dan Ibu ya. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Biasanya kalau peraturan itu dibuat duta aksi, duta aksi, duta kahiji ngawujudkeun impian prestasi kahiji. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Tentang apa? Disiplin. Berarti kita tulis keyakinan kelas kita adalah disiplin, gitu ya. Tadi saling menghargai, saling menyayangi, disiplin. Apa? Jujur juga. Jangan nyontek. Ya, itu nanti bisa kita aplikasikan di kelas masing-masing nantinya ya. Jadi peraturan atau keyakinan bukan peraturan ya, mohon maaf. Keyakinan kelas bisa kita praktekkan nanti di kelas masing-masing. Sebetulnya saya sendiri sudah sih mempraktekkan ya kemarin. Ya nanti bisa sharing saja. Baik Bapak dan Ibu, dan nanti setelah diganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curah pendapat yang terkumpul dan tersusun. Kemudian keyakinan kelas yang sudah tersusun minimal ada 3-7 keyakinan, kemudian baru ditandatangani dan ditempel di kelas kita. Tuh. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nah, ini lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau adanya motivasi intrinsik. Kira-kira ini keyakinan kelasnya apa ya Bapak dan Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tentang apa? Disiplin? Ya, disiplin. Kemudian tanggung jawab juga masuk ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, masuknya toleransi. Nah, jadi si anak kalau misalnya mencurahkan peraturan ini ya, atau ide gagasannya seperti ini, kita bisa mengubah dengan keyakinan kelas yang tadi, berarti disiplin, menghargai gitu, toleransi gitu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa itu? Nilai ya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan? Dilarang melakukan kekerasan? Saling menghormati, saling menyayangi ya. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, kesehatan, menjaga kesehatan berarti. Bergantian atau menunggu giliran? Iya betul, disiplin. Menggunakan masker? Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Iya, ketertiban. Itu ya. Itu mengenai keyakinan kelas. Oh, oke. Tidak boleh berpacaran di kelas katanya. Berarti itu maksudnya apa?
Kira-kira apa? Tidak boleh berpacaran di kelas. Emang SMP ada yang berpacaran? Ada, banyak. Astaga, kita juga mungkin perlu memperhatikan, betul ya, memperhatikan. Oke, dilanjut ya. Tadi yang pertama kita sudah belajar apa tadi? Budaya positif, disiplin ya. Terus apa lagi? Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga apa ya? Iya, keyakinan ya. Betul. Yang keempat sekarang mengenai 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Dari 5 poin tersebut, Bapak dan Ibu, kira-kira yang mana? Nomor 4, pemantau. Iya, yang lainnya? Teman. Oke. Terus yang ada? Oh, manajer. Oke. Ada yang pemantau, ada yang teman, ada yang manajer. Oke. Gak apa-apa. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Di sini ada 1-2 video ya. Iya, bentar. Videonya ulang disimpan di sini ya. Kita tonton sama-sama ya, Bapak Ibu. Ibu mudah-mudahan tertunduknya nggak ngantuk ini ya. Iya, ini mengenai 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak dan Ibu masuk pada posisi kontrol yang mana ya? Oh, ini nggak ada suaranya. Baik gitu kan, tidak dengan ibu-ibu guru yang lain gitu. Nah, serta membuat siswa jadi tidak mandiri kalau seperti itu, ketergantungan aja terhadap orang yang baik tersebut gitu. Kalau posisi kita berada dalam posisi teman. Kemudian kalau pemantau, nah dari caranya datar biasa pemantau itu ya, yang tadi punya menghitung, mengukur, memantau siswa saat diberi sanksi. Jadi dikaitkan lagi dengan aturan yang ada di sekolah. Jadi kamu tahu nggak jam sekarang jam berapa kita komitmen untuk masuk sekolah, jam 7 sekian, kamu terlambat sekian menit kan gitu ya. Jadi ada menghitung-hitung ya, konsekuensi gitu ya, ada konsekuensinya. Siswa hasilnya apa? Siswa menyesuaikan jika diawasi saja. Jadi kalau tidak ada pengawasan dari Bapak dan Ibu guru ya siswa ya seenaknya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang terakhir, posisi sebagai manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Jadi kesalahan yang dibuat oleh siswa ini, Naren yang tadi ya, diberikan lagi ke si Naren. Kenapa kamu terlambat? Jadi si Naren diberikan kesempatan untuk memberikan jawabannya, alasannya. Ya karena nggak ada yang membangunkan, dia terlambat itu ya. Tidak ada yang. Kemudian posisi manajer ini membantu siswa memecahkan masalah. Jadi masalahnya ada di siswa, kemudian dipecahkan lagi oleh siswa. Jadi sama-sama saling memberikan solusi. Jadi hasil yang didapatkan ya dari posisi manajer ini akan diyakini bersama bahwa dia akan memperbaiki kesalahannya atas keyakinannya sendiri. Gitu ya. Lanjut. Nah ini hasilnya seperti apa? Hasilnya siswa akan kuat karakternya, wataknya. Dia lebih mengevaluasi diri agar lebih baik.
meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Siswa menjadi lebih mandiri dan memecahkan masalah sendiri, tidak ketergantungan. Nah, ini. Jadi apa yang paling ideal, Bapak dan Ibu? Yang paling ideal apa? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Tinggal dua lagi, Bapak dan Ibu. Ini ada konsep yang kelima, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5 ya. Punya ini guru IPS yang tahu mungkin ya. Bertahan hidup itu apa saja kira-kira? Kebutuhan dasar manusia: makan, minum, sandang, pangan, papan, gitu ya. Nah, sandang, pangan, papan, kebutuhan yang oke, siap. Nah, itu ya. Termasuk kebutuhan biologis juga adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan Ibu butuh kasih sayang. Rasa diterima juga ya. Nah, termasuk anak-anak kita juga pasti ini membutuhkan 5 kebutuhan ini ya. Kasih sayang, rasa diterima ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Anak kadang-kadang Bapak dan Ibu suka ya ada anak yang menguasai kelas gitu ya. Jaganya gitu ya. Ingin menguasai situasi kelas gitu ya. Ada yang seperti itu. Karena kebutuhannya mungkin dia ingin menguasai. Kemudian yang keempat, anak-anak kita juga sama butuh kebebasan gitu ya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Azan break dulu atau lanjut? Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Tanjung pada acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Tanjung tadi bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Untuk itu, sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara ini, dan mohon maaf bila dalam acara ini banyak kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Sebagai akhir kata, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Ibu Sri Tanjung mengenai budaya positif, banyak hal yang saya bisa temukan. Salah satunya adalah ketika menangani siswa yang bermasalah, kita tidak boleh menghukumnya secara berlebihan. Mengapa? Karena kita bisa melihat kebutuhan dari siswa itu sendiri seperti apa. Contohnya, berikan pemecahan masalah dengan berbasis kasih sayang, kejujuran, dan kesenangan. Setelah itu, kita bisa menyelesaikan masalah tanpa merugikan siswa itu sendiri. Dan kita sebagai seorang guru harus bisa lebih memahami dan membangun karakter terbaik dari siswa tanpa harus memberikan kekerasan baik itu secara verbal ataupun fisik. Karena kita sangat mengharapkan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang baik dan memiliki karakter yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan pemaparan dari Bu Sri Tanjung tentang budaya positif di sekolah, ternyata pemberian hukuman melalui pemantauan itu kurang tepat. Yang tepat adalah kita sebagai manajer di mana siswa itu akan mendapatkan keyakinan siswa itu sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan apa itu keyakinan. Nah, di sini Ibu tegaskan kembali ya bahwa keyakinan kelas itu adalah suatu yang diyakini bersama
yang berasal dari penyatuan pemikiran. Ingat, yang diyakini oleh siapa? Kita semua yakini bersama. Kemudian dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Seperti apa contohnya? Nah, kedisiplinan, tanggung jawab, keamanan, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan satu buah contoh, ya. Nah, ini tujuan kegiatan ini ya. Ini tujuannya. Nah, kalian bisa lihat di depan? Bisa lihat? Oke. Oh, ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa gambar? 8. Dari gambar yang sudah ditanyakan di depan, yang pertama kira-kira ini baik atau tidak? Mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak? Gambar 1? Tidak. Gambar 2? Tidak. Gambar 3? Baik. Gambar 3? Baik. Gambar 4? Baik. Gambar 4 baik? Baik atau tidak? Kalau kalian tidur, baik atau tidak? Yang kelima? Baik. Dia membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang selanjutnya? Baik. Yang ketujuh? Tidak. 8? Tidak. Sekarang aku mau tanya nih pada kalian. Kenapa gambar yang kedua itu tidak baik? Siapa yang akan menjawab? Karena membuli teman. Kita boleh tidak membuli teman? Ya. Ada yang bisa menjelaskan itu gambar yang lainnya? Ada yang mau menjelaskan gambar yang lainnya? Bentuk. Menjelaskan, silakan Guntur menjelaskan gambar yang ke-6. Ada gambar yang ke-6? Menurut Guntur baik atau tidak? Baik, karena salaman kepada guru itu sangat baik. Sebagai perilaku menunjukkan perilaku yang baik, ya, santun, menghormati bapak dan ibu guru. Jangan sampai ketemu bapak ibu guru lari, gitu ya. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Oke ya, kalian sudah tahu bagaimana perilaku yang baik ataupun yang tidak baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, kali ini Ibu akan membagikan post-it ini kelas yang seperti apa sih yang kalian inginkan ya untuk kelas kita. Jika satu aturan itu aturan beda dengan keyakinan ya, aturan itu beda dengan keyakinan. Kenapa berbeda dengan keyakinan? Kalau aturan itu biasanya tidak melibatkan banyak orang, tetapi kalau keyakinan tadi seperti yang dijelaskan bahwa keyakinan itu melibatkan semua orang, termasuk Ibu ingin melibatkan kalian semua untuk menciptakan kondisi kelas yang baik. Menurut kalian seperti apa? Kelas kita ini jangan sampai ribut, kelas kita ini harus tertib dan lain sebagainya. Nah, silakan kalian yang akan menyampaikan pendapat kalian, ya. Ibu minta pendapat kalian dituliskan di kertas kopi ini, siap? Ya. Oke, Ibu akan bagikan ya. Silakan ditulis. Dibagikan. Bagikan ke belakang. Satu siswa saat membuat satu keyakinan. Sama. Sudah ada yang sudah selesai? Siapa yang mau menempelkan? Boleh. Sini. Siapa dulu? Silakan. Tapi tidak boleh berebut. Kalian tertib. Nah, tertib. Silakan. Boleh dari sini dulu. Silakan. Tempelkan. Oke, udah. Siapa lagi? Sudah selesai. Boleh berjejer ya. Berjejer.
lanjut ke bawah. Ayo, boleh tempelkan. Ayo, boleh siapa aja. Tapi yang tertib ya, Ibu minta tertib, tidak berdesak-desakan untuk menempelkan keyakinan yang sudah kalian buat. Ke bawah bisa dilanjut ke bawah. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semua ya. Kalian tadi sudah menuliskan ide atau gagasan kalian mengenai harapan kalian yang diinginkan untuk kelas kita, gitu ya. Tadi Ibu lihat semuanya bersemangat bahwa kelas kita itu harus tertib, gitu ya. Kelas kita harus tertib. Nah ini kita kelompokkan mana yang baik dengan yang tidaknya ya. Ada kalimat yang negatif, ada juga kalimat yang positif. Nah untuk kalimat yang negatifnya nanti kita ubah menjadi kalimat positif, ya. Contoh, boleh dibantu siapa yang akan membantu Ibu? Satu orang yang boleh. Coba sini Elvina, boleh. Kalau ada kata jangan, berarti itu positif atau negatif? Jangan. Negatif ya. Nanti untuk kalimat-kalimat yang berisi hal negatif kita simpan ke sini ya. Kita simpan ke sini. Nanti kita sepakati, kita ubah kalimat positifnya seperti apa. Boleh dibantu? Silakan ditempel ke sini. Tertib dalam kelas, mendengarkan guru saat menerangkan. Tertib di dalam kelas, positif atau negatif? Positif boleh. Simpan. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi pembelajaran ini sama atau tidak dengan mendengarkan guru saat menerangkan? Sama atau tidak? Sama. Oke, kalau sama kita simpan ya, karena ini sama dengan penjelasan yang tadi. Terus lanjut lagi yang kedua, menjaga kebersihan kelas, disiplin dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas, positif atau negatif? Positif. Boleh simpan di hal yang positif. Lanjut lagi, selalu mematuhi peraturan, tidak boleh bicara kasar. Nah, tidak boleh berbicara kasar. Positif negatif? Tidak boleh. Negatif. Oke, simpan. Lanjut lagi. Mematuhi. Iya, menuruti apa perintah guru dan AM. Iya. Tidak bermain-main ketika lagi belajar. Positif atau negatif? Tidak main-main. Negatif. Boleh. Tidak main-main. Kemudian yang selanjutnya, tidak berisik. Ini juga sama ya, tadi udah tidak berisik. Ada? Tidak ada. Boleh. Lanjutkan. Ada yang mau membantu temannya, Elvina? Satu orang laki-laki, ayo. Guntur? Boleh. Guntur ya. Guntur yang membacakan hasil
ide teman kamu? Apa itu? Tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Negatif atau positif? Negatif. Nah, terus ada lagi. Tidak bermain di kelas. Tidak bermain di kelas. Negatif. Tidak bermain di kelas. Tidak berisik saat ibu sedang menerangkan. Itu tadi sudah ya? Sudah ada. Nah, kita gabungkan, kalau yang sudah ada kita gabungkan dengan yang lainnya. Mengacungkan tangan bila ingin menjawab pertanyaan dan kelas yang tertib. Nah, mengacungkan tangan jika ingin menjawab pertanyaan. Positif negatif? Positif. Oke. Lanjut. Kedisiplinan dalam belajar, tertib dan tidak berisik. Tertib dan tidak berisik itu sama ya tadi ya? Tertib tidak berisik juga sama. Oke, lanjut. Kompak dalam hal apapun. Kompak dalam hal apapun. Kompak sudah belum? Belum. Masuk positif atau negatif? Positif. Terus? Memperhatikan guru saat menjelaskan, menghormati teman-teman saat belajar, harus tertib. Ada? Sudah ada? Sudah ada atau belum? Iya, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira dari kelas 7D. Setelah melakukan kegiatan dengan guru, saya jadi tahu bahwa jika ingin ada peraturan maka harus membuat keyakinan kelas. Lalu semua keyakinan tersebut akan bisa disepakati oleh bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva dari kelas 7D. Setelah saya melakukan kegiatan dengan wali kelas, saya jadi tahu apa itu perbedaan keyakinan dan peraturan. Keyakinan dibuat oleh bersama-sama, peraturan dibuat oleh satu pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.